Ini sudah disampaikan tadi sama Om Dimas, ya kan? Sekarang Om Fikri sampaikan tidak banyak. Nah, kita bangga memang kita bisa bertambah usia, artinya bertambah 1 tahun. Itu bukan karena hebat dalam kehidupan kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri. Kalau kita berpikir, oh saya masih muda, ya memang saya hebat. Tetapi itu bukan hal yang harus kita pikirkan itu, karena kita bukan hebat, karena kita ada sekarang juga karena kasih Tuhan, ya toh. Sama David juga, berarti Tuhan masih memikirkan David. Nah sekarang kalau Tuhan bertanya, kalau Tuhan memikirkan David, bagaimana David memikirkan Tuhan? Ini jawabannya, ya kan? Nah, kalau Tuhan memang tidak meminta apapun terhadap ciptaannya, Tuhan tidak meminta pada ciptaannya, tetapi kita sudah ditebus. Kalau kita ingat waktu kita baru jalankan Dolorosa di Kalvari tanggal 18 Mei, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah itu menyatakan bahwa Tuhan sudah menebus hidup kita. Tetapi kalau kita hidup hingga hari ini, Tuhan masih mengasihi kita, berarti anugerah Tuhan besar buat David itu sendiri. Makanya dikatakan juga tambahan Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dalam tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, berarti bukan berarti kita berdiam diri terus Allah yang akan berperang terus kita menang. Tidak, kita harus ada bekerja sama bersama Tuhan. Artinya kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan petunjuk Tuhan. Contoh begini, kita memang tidak mungkin kalau bekerja kalau kita nggak ada sesuatu yang kita bisa ketahui, atau makanya demikian juga kita ya banyak hal yang Tuhan juga bisa mengajarkan kita. Manusia bisa pintar kalau Roh Kudus itu bekerja buat diri kita, ya toh. Nggak usah takut dalam apa yang dihadapi dalam dunia ini. Betul. Ini terakhir kita lihat kisah pendeta Tong, ya. Stephen Tong. Orang tuanya nggak mampu, orang tuanya nggak punya apapun, tapi orang tuanya ya memang dia serahkan, dia doakan buat anaknya bahwa apa yang menjadi masa depan nanti ke depan anak-anaknya itu Tuhan yang akan bekerja. Nah sekarang tadi pertanyaannya, kita harus bisa bekerja sama, yaitu kita harus rajin beribadah, ya toh, nggak usah ya pokoknya kita ada dorongan dalam hati kita, punya pikiran, oh ini hari Sabat, hari Minggu, besok Sabtu, besok Minggu saya mau ibadah. Saya mau ibadah siang, mau pagi kalau lebih enak, mau pagi datang lebih segar, ya kan, lebih fresh, ya datang pagi, ya kan. Nah, pagi kan nggak lama, jadi pulang juga kan bisa kita istirahat, kita jangan istirahat juga, kita berdoa, kita baca firman 1, 2, 3 ayat, ya kan, sehingga itu tertanam dalam kita punya pribadi. Masa depan semuanya Tuhan yang pegang, ya tuh, masa depan Tuhan yang pegang. Jadi nggak perlu kita cemas, nggak perlu kita ragu, nggak perlu kita bimbang. Jangan kita berpikiran aku mau jadi begal, jangan kita berpikiran aku mau menjual heroin. Mohon maaf nih, paman almarhum yang sudah meninggal, paman Leo, jangan seperti itu. Om Leo itu udah ribuan kali, bukan ratusan kali, ribuan kali sudah dinasihati. Tapi Tuhan yang bertindak. Makanya disampaikan sama Om Dimas juga sendiri, jangan sampai Tuhan yang bertindak. Ya kan, kita sudah mempunyai catatan, kita David punya apa, ya kan. Tapi kan itu kan kita ambil bukan yang negatif, kita ambil yang positif. Kita mendoakan semuanya. Kita nggak punya kuasa untuk menghukum. Om Dimas nggak bisa menghukum David, nanti ini nggak bisa menghukum David. Cuman kata-kata petua-petua bijaksana, kata-kata yang memberikan dorongan, motivasi lah katakanlah, untuk David bisa semakin menanamkan semangat di dalam hati dan pikiran. Masih 21 tahun, masih 30 tahun lagi David masih bisa berkembang, masih bisa maju. Jadi nggak perlu cemas, ya tuh, nggak perlu cemas. Jadi percaya ini yang terakhir ayat Alkitab belum disampaikan.
Dikatakan Filipi 4 ayat 6 dan 7, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ini, jadi kalau kita bersepakat bersama Tuhan, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita letakkan, kita serahkan. Tuhan, berilah aku ini talenta, karunia yang datang dari Tuhanku. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini, berilah hamba-Mu ini petunjuk. Ya toh, Tuhan, Engkau Tuhan yang merancang masa depan hamba. Tapi hamba percaya, hamba tidak tahu apa yang harus hamba berbuat, tetapi Engkau Tuhan yang pimpin hamba. Melewati apa? Melewati tangan orang-orang yang membantu hamba dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa, ya, yang bisa membawa David semakin ke anak tangga, puncak. Ya, toh, kalau kita bergaul lingkungan itu, yang terakhir ya, lingkungan itu kalau kita bergaul sama orang yang narkoba, kita akan jadi narkoba. Itu bullshit kalau kita bilang saya hebat, saya kuat, nggak mungkin, lu pasti coba. Makanya Tuhan bilang, pergaulan yang buruk, teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan. Jadi apapun tantangannya di tahun pertama di tahun usia itu 21 ini, terus teguhkan, jangan stagnan. Makanya berkatakan, jiwaku bangkit, jiwaku semangat, jiwaku itu perkatakan terus. Itu dari jadi manifestasi. Gitu. Kita nggak selamanya sama orang tua, betul nggak selamanya. Om Vicky sama Om Jenny udah duda ya udah. Keluarga, udah berkeluarga. Bukan, udah yatim istilahnya gitu. Udah yatim. Apa? Kita nggak Nggak ada orang tua.